Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa masih melanjutkan pelajaran bahasa Arab peminatan. Saya harap murid-murid aliyah yang sekarang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran bahasa Arab peminatan ini dengan baik. Kemarin kita pelajari bab 2 tentang tasbih. Hari ini kita lanjutkan dengan bab 3, yaitu al-isti'arah at-tasrihiyah wal isti'arah al-makniyah. Nah, pembahasan kita kali ini meliputi pertama adalah ta'rif, pengertian isti'arah, lalu kedua tentang arkanul isti'arah, rukun isti'arah. Sebagaimana kemarin kita pelajari tentang rukun tasbih. Lalu yang ketiga adalah anwa'ul isti'arah, yaitu macam-macam isti'arah. Apa saja kita sebut pertama di sini? Pertama adalah isti'arah tasrihiyah, yang kedua isti'arah makniyah. Apa itu isti'arah tasrihiyah dan apa itu isti'arah makniyah? Kita akan lanjut di slide berikutnya. Nah, yang pertama kita fahami dulu apa itu isti'arah. Isti'arah adalah lughatan secara bahasa. Hiya min qaulihim isti'arul ma'al. Menurut ucapan orang Arab disebut isti'arul mal, pinjam harta, pinjam uang, talabul ariyah atau minta pinjaman. Wa istilahan secara istilah ya istimalul lafzi fi khairi ma wudhi'a lahu li alaqatil musyabahah bainal ma'nal manqul anhu wa ma'nal musta'mal fihi, yaitu penggunaan lafaz yang tidak ditempatkan bukan pada tempatnya karena adanya hubungan keserupaan antara makna yang dinukil, makna yang dikutip, sama makna yang digunakan, yang diinginkan oleh seorang pembicara. Ma'qarinatin, serta adanya indikator rifatin yang menghalangi an iradatil makna al-asli dan mendatangkan makna yang sebenarnya. Wal isti'arat laisa hilla tasbihan. Isti'arah itu tidak lain, dia adalah tasbih mukhtasaran, yang diringkas. Walakinnahu ablah minhu, tetapi ia lebih ablah, lebih balaghah, lebih fasih daripada tasbih. Jadi ringkasnya, ringkasan tasbih. Kalau tasbih kemarin ada torof, ada musyabah, ada musyabah bih, maka isti'arah itu adalah ringkasannya. Jadi ada torof dari tasbih yang dihilangkan. Nah, arkanul isti'arah, dalam isti'arah umumnya, biasanya, atau bisa dibilang harus ya, walaupun tidak selalu, itu ada, pertama adalah musta'ar lah, ada musabbah, ada musta'ar minhu, atau dalam tasbih disebut musta'ar bihi. Nah, dua ini, musta'ar lah sama musta'ar minhu, ini adalah torofnya isti'arah. Kalau kemarin kita bahas tasbih, torofnya adalah musyabbah, ada musyabbah bih. Kalau dalam isti'arah, torofnya adalah musta'ar lah sama musta'ar minhu. Lalu yang rukun yang ketiga adalah musta'ar, lafdul manqul, lafaz yang dinukil. Jadi ini adalah arkan isti'arah. Kita lanjutkan tentang pembagian isti'arah tadi. Nah, anwa'ul isti'arah, isti'arah tasrihiyah. Apa itu isti'arah tasrihiyah? Adalah ma khudifa minhal musyabbah wa suriha fiha bilafdzil musyabbah, yaitu yang di dalamnya, di dalam ungkapan itu musyabbahnya dibuang, wa suriha fiha bilafdzil musyabbah, dan musyabbahnya dijelaskan. Lalu berikutnya isti'arah makniyah, ma khutifa minhal musyabbah bihi wa rumiza ilahi bi syai'in min lawazimihi ma'a dzikril musyabbah. Jadi isti'arah makniyah adalah musyabbah bihnya dibuang, wa rumiza ilahi bi syai'in min lawazimi, lalu ada ditandai dengan lafaz yang menunjukkan sifat khasnya, ma'a dzikril musyabbah, serta adanya disebutkan musyabbah itu. Contohnya adalah wafid lahuma janahadzulli mirrahmah, dan rendahkanlah kamu wahai manusia kepada kedua orang tuamu dengan penuh rahmat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakan, berdoa, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua mengasihi atau menyayangiku ketika kecil. Nah,
Sekarang dari contoh istiarah tasrihiyah akan kita lihat, kita cari mana arkan tadi itu, sehingga kita bisa mengetahui. Nanti kitabun, mulai dari kata kitabun sampai kepada ilan nur, kita temukan yang saya garis bawah adalah az-zulumat. Zulumat ini, yang dimaksud zulumat itu adalah al-kufru, kesesatan, atau kekufuran. Musyabbabih zulumat, musyabbabihnya disebutkan ada di sini, tapi kufurnya tidak disebut. Nah, ini namanya disebut musyabbabihnya, musyabahnya tidak disebutkan. Ini namanya isti'arah tasrihiyah. Lalu yafat yang kedua adalah an-nur. Musyababih an-nur, nurnya ada di dalam teks ayat ini, tetapi al-islamnya yang dimaksud, yang diinginkan, ini dimaksudkan adalah Islam, tidak disebutkan. Jadi khudifal musyabbabih wa suriha fiha musyabbabih, ya. Jadi musyabahnya dibuang, musyababihnya disebutkan. Ini adalah yang dimaksud isti'arah tasrihiyah. Nah, kita lanjutkan isti'arah makniyah. Jadi kalau isti'arah tasrihiyah kita hanya nandai dua tadi. Kalau isti'arah makniyah kita menandai tiga hal. Pertama, musyabahnya. Ada merendahkan diri. Waqfid juga merendahkan, jandil juga merendahkan. Jadi ada lafaz dil, merendahkan. Ini musyabahnya disebut. Tapi yang diinginkan bukan rendahan itu, tapi yang dimaksud adalah makna manusianya. Musyabih samakan dengan apa? Musyabbabih, ta'ir, burung. Dari mana tahu kalau dil ini adalah musabbabinya adalah ta'ir? Ada lafaz yang disebut wa rummiza ilahi bisya'in min lawazimihi, yaitu lafaz al-janah, sayap, karena yang punya sayap hanya burung secara umum. Maka ini disebut isti'arah makniyah untuk menandai ini. Kadang ada teman-teman yang masih bingung gimana kita tahu musabah yang dibuang atau musababih yang dibuang. Maka perlu kembali lagi membuka bab tasbih. Tasbih harus tuntas dulu untuk masuk kepada materi isti'arah ini. Ini yang kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.